Terima kasih Anda masih bersama kami. Bagi Anda yang baru saja bergabung, kami hadirkan kembali 3 berita utama hari ini. TNI Angkatan Udara memastikan pesawat latih tempur T-50I Golden Eagle yang jatuh di desa Ninggil, Kabupaten Blora dan menewaskan pilot penerbang masih layak terbang. Istri anggota TNI di Kota Semarang menderita luka tembak di bagian perut akibat ditembak 2 orang tak dikenal di depan rumahnya. Agar bisa menuntut ilmu, para pelajar di desa Suren, Banjarnegara harus bertaruh nyawa melewati derasnya aliran sungai. Banjirop atau air pasang laut menerjang permukiman warga di Tambakrejo, Kota Semarang, dan Bugisan, Kota Pekalongan. Imbasnya, aktivitas warga terganggu. Para pelajar SD dan SMP harus menerjang banjir untuk kembali ke rumah mereka di Tambakrejo, Kelurahan Tanjung Emas, Semarang Utara. Banjirop pada Senin sore ini paling parah dari hari-hari lain. Warga tak bisa beraktivitas dan memilih berdiam di rumah. Sampai saat ini, pembangunan tanggul penahan banjirop belum terrealisasi. Warga ingin Pemkot Semarang segera membangun tanggul agar banjirop tidak terus melanda permukiman mereka. Banjirop juga terjadi di perkampungan Bugisan, Kota Pekalongan. Ratusan rumah di 6 RT terendam banjir dengan ketinggian 20 hingga 60 cm. Banjirop sudah dirasakan warga dalam 6 tahun terakhir. Bahkan ketinggian banjir bisa mencapai 1 meter. Tak hanya merendam perkampungan, banjirop juga menggenangi jalan protokol seperti di Jalan Merak dan Jalan WR Supratman. Perbaikan tanggul jebol akibat banjir bandang Kabupaten Pati masih dikebut. Bupati Pati menyebut kerugian akibat bencana banjir mencapai 32 miliar rupiah. Berbagai instansi bergotong royong menyelesaikan perbaikan tanggul di Desa Tanjung Rejo dan Desa Bulu Manis, Kecamatan Kidul. Perbaikan tanggul dikebut untuk menghindari banjir susulan. Alat berat dan pekerja akan ditambah untuk mempercepat perbaikan tanggul. Usai perbaikan tanggul, Pemkab akan membersihkan lumpur dan bangunan roboh. Akibat banjir bandang pada Kamis lalu, Kabupaten Pati merugi hingga 32 miliar lebih. Secara keseluruhan ada pertanian, ada tadi pagi di asesmen sama Kepala BPBD itu kurang lebih ada pertambahan, ada 32 miliaran itu. Pendaftar bakal calon kepala desa Tlogorejo di Kabupaten Demak diwarnai adu jotos. Masa pendukung bakal calon marah lantaran dipaksa menandatangani surat pernyataan penjualan bengkok kepala desa di tahun pertama. Panitia pendaftaran Pilkades Tlogorejo di Kabupaten Demak menjadi sasaran kemarahan salah satu bakal calon kepala desa. Mereka marah karena jagoan mereka Didik Sulaiman gagal mendaftarkan diri lantaran menolak menandatangani surat pernyataan penjualan bengkok kepala desa untuk menutupi kekurangan pembiayaan penyelenggaraan Pilkades setempat. Tokoh masyarakat Demak Mugiono mengatakan persyaratan ini curang dan menjebak bakal calon karena tidak diatur dalam undang-undang. Pelaksanaan pemilihan kepala desa ini kekurangannya diambilkan dari jual bengkok kepala desa yang jadi. Itu kan tidak ada aturannya. Kan tidak diatur, di Perda itu nggak boleh dijualkan bengkok kepala desa itu nggak boleh. Yang boleh diambilkan dari atau sumbangan yang. Sejumlah bakal calon kepala desa dan panitia pendaftaran Pilkades akan berkoordinasi dengan bagian hukum pemerintah daerah Demak terkait peraturan tersebut. Taufan Yuda melaporkan dari Kabupaten Demak. Sebuah sekolah dasar negeri di Klaten, Jawa Tengah kondisinya rusak dan memprihatinkan. 2 ruang kelas dan 1 ruang guru harus disangga bambu supaya atap bangunannya tidak roboh. Bangunan Sekolah Dasar Negeri 1 Bumiharjo di Kemalang, Kabupaten Klaten dalam kondisi memprihatinkan. Atap sekolah yang nyaris roboh disangga dengan bambu agar ruang kelas tetap bisa dipakai.
Meski para pelajar tidak menghiraukan bambu penyangga, para orang tua khawatir dengan kondisi ini. Ketakutan semakin menjadi saat cuaca buruk tiba. Ya, merasa cemas, Pak. Nggak nyaman ngaten lho, Pak, sebenarnya. Terutama kalau hujan atau Kalau hujan. khawatir kenapa, Bu? Ya kan keadaan anaknya itu loh, Mas. Nanti takutnya kan pas jam belajar terus itunya jatuh. Gimana kan jauh takut. Kepala SD Negeri 1 Bumi Harjo mengatakan ada 3 ruangan yang harus disangga agar tidak roboh. 2 ruangan kelas dan 1 ruangan guru. Pihaknya memastikan perbaikan gedung sekolah akan dimulai pada Oktober mendatang. Ini sudah ada perhatian dari pemerintah dinas Kabupaten Klaten sudah dimasukkan dalam anggaran perubahan di tahun 2022 ini dan insya Allah akan nanti direhab bulan Oktober. SD negeri ini memiliki 109 pelajar dari berbagai tingkat kelas. Saat renovasi berjalan, waktu belajar akan diatur sehingga tidak mengganggu materi pembelajaran. Risna Agung melaporkan dari Kabupaten Klaten. Sementara di Kabupaten Banjarnegara, para pelajar harus bertaruh nyawa saat akan menuntut ilmu. Warga desa Suren harus menyeberangi sungai saat berangkat dan pulang sekolah. Tak jarang mereka harus membolos karena aliran sungai sangat deras. Jika ada istilah tuntutlah ilmu hingga negeri Cina. Di Desa Suren, Kecamatan Pagedongan, Kabupaten Banjarnegara sedikit berbeda. Di sini para pelajar harus menuntut ilmu sambil bertaruh nyawa. Bagaimana tidak? Selama puluhan tahun pelajar harus menyeberangi sungai untuk menuntut ilmu. Sungai Mondo menjadi satu-satunya jalur warga desa Duren menuju desa lainnya. Setiap pagi para pelajar harus melewati sungai berarus deras karena sekolahnya hanya ada di desa tetangga. Tak jarang mereka ditemani orang tua karena takut sewaktu-waktu air sungai mendadak deras. Takut lah. Gimana? Kalau banjir takut. Terus? Tapi kenapa tetap nekat nyebrang? Ini sih anak-anak sih sekolah harus sekolah. Diantar? Didampingi gitu? Kenapa kok dampingi? Kasihan orang jalan sendiri. Terus bahaya juga? Selain melewati sungai, para pelajar juga harus berjalan kaki sejauh 3 km. Melihat kondisi ini, pihak sekolah kerap memberi kompensasi bagi pelajar yang tidak bisa hadir, apalagi saat musim hujan tiba dan arus sungai sangat deras. Dari pihak sekolah sendiri juga untuk situasi yang seperti itu jelas memaklumi. Bagaimanapun juga kita juga kalau mau jemput ke sana juga jauh. Menyeberangi Sungai Mondo menjadi satu-satunya akses warga Dusun Panggung. Mereka tak memiliki jembatan penghubung ke dusun lainnya. Sampai saat ini tak ada solusi dari pengurus desa atau Pemkab setempat untuk membangun jembatan. Padahal dengan adanya sebuah jembatan dapat mempermudah warga untuk beraktivitas dan menuntut ilmu dengan aman. Mardianto melaporkan dari Kabupaten Banjarnegara. Kita ke informasi lainnya, persiapan perhelatan ASEAN Para Games nyaris rampung. Kontingen Indonesia pun mengincar jadi juara umum dalam gelaran pesta olahraga se-Asia Tenggara itu. Jelang perhelatan ASEAN Para Games di Kota Solo, Menteri Pemuda dan Olahraga meninjau kesiapan sejumlah venue cabang olahraga. Mulai dari Stadion Manahan hingga Gedung Fakultas Olahraga UNS. Secara keseluruhan venue sudah siap, tinggal penambahan minor seperti lampu dan pendingin ruangan. Saya melihat bahwa kita sudah siap. Di kesempatan yang sama, Ketua Nasional Paralympic Committee Indonesia juga ikut memantau kesiapan venue. Pihaknya menargetkan kontingen Indonesia mampu menjadi juara umum dalam perhelatan 2 tahunan ini. Pastinya kita tidak tahu melawan para juara umum. ASEAN Para Games di Kota Solo akan digelar pada 30 Juli hingga 6 Agustus mendatang. Kota Solo menjadi tuan rumah setelah Vietnam memutuskan mundur sebagai penyelenggara ASEAN Para Games ke-11. 14 cabang olahraga akan dipertandingkan dalam turnamen multicabur khusus atlet difabel se-Asia Tenggara. Heri Prasetyo melaporkan dari Kota Solo.
Informasi tadi sekaligus mengakhiri jumpa kita hari ini. Atas nama rekan yang bertugas, saya Ilham Ardiansyah. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Selamat beraktivitas dan sampai jumpa.